Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 144. Gadis mandiri. Sebenarnya aku itu pernah sempat tinggal sama mama, tapi aku akhirnya minta untuk tinggal sama dengan papa, jawab Lala. Kenapa? Tanya Iswandi. Sebenarnya papa baru aku itu baik sama aku. Dia suka kasih aku uang untuk jajan. Tapi waktu itu aku sudah mulai besar dan dia suka peluk aku. Katanya sih karena sayang. Tapi jujur aja, aku sangat risih diperlakukan seperti itu. Jadi aku putuskan untuk minta tinggal sama papa. Lala tidak menceritakan bahwa papa barunya itu pernah masuk ke dalam kamarnya dan memegang dadanya. Bersyukur dirinya cepat bangun sehingga papa barunya itu berpura-pura menaikkan selimutnya dan kemudian keluar dari kamarnya. Pada waktu itu, Lala yang baru selesai belajar lupa untuk menutup pintu karena ketiduran. Ia juga tidak mungkin menceritakan hal itu kepada mamanya karena takut mamanya akan marah dan belum tentu mamanya mempercayai apa yang diucapkannya. Pada akhirnya, Lala memutuskan untuk tinggal bersama dengan papa kandungnya. Tinggal sama papa kenapa tidak betah? Tanya Iswandi. Lala tersenyum ketika mendengar ucapan pria itu. Punya ibu tiri, saudara tiri, itu sangat tidak enak. Ibu tiri sudah pasti membedakan antara aku dengan anak-anaknya. Lala teringat ketika dirinya pulang sekolah dan berencana untuk makan. Mama tirinya mengatakan sudah tidak ada nasi untuk dimakannya. Begitu juga dengan lauknya. Pada akhirnya Lala tidak makan hingga malam. Ketika papanya sudah pulang dari bekerja, barulah ia akan makan bersama. Mama tirinya memperlakukannya seperti ini hampir setiap hari, terkecuali di saat hari libur. Mama tirinya juga selalu marah-marah, hanya karena masalah yang sepele saja. Karena alasan inilah yang membuat Lala tidak betah di rumah papanya. Lala mampu bertahan tinggal di rumah papanya sampai dirinya tamat SMP. Selama tinggal di rumah papanya, ia hanya makan 1 kali sehari. Pergi ke sekolah tidak dikasih uang jajan. Air mata Lala seakan ingin menetes ketika mengingat apa yang telah dilewatinya saat tinggal di rumah papanya. Ia membuat lebih sedih ketika papanya sama sekali tidak pernah menanyakan tentang dirinya. Papanya sungguh tidak ingin tahu dan tidak peduli dengannya. Iswandi menganggukkan kepalanya, dirinya mulai memahami seperti apa keluarga Lala. Jadi waktu ngekos, pulang ke rumah pas libur sekolah saja? Tanya Iswandi. Bila liburan, aku juga nggak pulang Kanda. Soalnya aku kerja di kafe kalau lagi liburan. Aku akan mengambil kerjanya siang dan malam. Lala tersenyum. Iswandi dia memandangnya. Dirinya tidak bisa membayangkan seorang gadis belia yang masih berstatus seorang siswa SMA bisa bekerja seperti itu. Waktu liburan sekolah itu, kesempatan aku cari uang sebanyak-banyaknya. Aku suka bermimpi punya motor, supaya aku nggak jalan kaki kemana-mana. Tapi untuk punya motor itu seperti mimpi, aku nggak punya uang. Harga motor mahal. Uang yang aku dapat dari gaji itu habis untuk bayar uang kos-kosan, uang makan, uang jajan, uang sekolah. Jadi untuk beli motor ya mana ada lagi. Jadi aku paling bersemangat kalau ada kerjaan pas waktu libur. Jadi aku bisa ngumpulin duit. Lala tersenyum. Iswandi hanya diam dan menganggukkan kepalanya. Jadi uang yang aku simpan-simpan untuk rencananya beli motor itu, aku buat untuk modal aku merantau. Makanya aku bisa sampai di sini dan ketemu dengan Kanda. Lala tersenyum melebar. Sayang Kanda sangat hebat. Iswandi mengangkat jempolnya dan memberikan minuman kopi gula aren dingin untuk Lala. Aku itu gak pernah malu untuk kerja apa aja Kanda. Yang penting kerjaannya halal. Cuma terkadang orang aja yang suka mikir negatif tentang aku. Lala tersenyum nyengir.
Iswandi hanya tersenyum kagum memandang Lala. Dirinya tidak menyangka bahwa gadis yang saat ini dikenalnya begitu sangat mandiri. Dinda, dinernya besok aja ya. Soalnya ada yang mau Kanda beli dulu, ucap Iswandi yang memandang Lala. Iya Kanda, tidak apa-apa, jawab Lala dengan tersenyum. Mulai hari ini, Dinda tidak usah lagi kerja di restoran. Tapi Kanda, rengek Lala. Gajinya Dinda, Kanda yang bayar. Jadi nggak usah takut nggak punya gaji, ucap Iswandi. Tapi aku nggak enak kalau makan gaji tapi nggak kerja Kanda, jawab Lala. Dinda, kalau nggak mau makan gaji jadi istri Kanda, Iswandi tersenyum. Lala hanya tersenyum ketika mendengar ucapan pria tersebut. Habi, temani Dira jalan pagi. Nadira yang baru selesai sholat subuh duduk di atas pangkuan suaminya. Habi ngantuk, mau tidur lagi, tolak Arga. Habi, kata dokter Dira harus rajin jalan pagi. Habi, ayo lagi temani Dira. Dengan sangat manjanya Nadira merengek dengan suaminya. Arga menguap dan menutup mulutnya. Ngantuk, jawabnya. Nadira memajukan bibir kecilnya ke depan ketika mendengar jawaban suaminya. Nanti setelah temani Dira jalan pagi, Habi baru tidur lagi. Hari ini hari libur, jadi Habi bisa tidur lama-lama. Bangun siang, bujuk Nadira. Enggak mau ngantuk. Arga tetap menolak keinginan istrinya. Melihat wajah istrinya cemberut seperti ini, terlihat begitu sangat menggemaskan di matanya. Habi nggak sayang Dira sama anak. Nadira memeluk suaminya dan menempelkan wajahnya di bahu Arga. Katanya sayang, tapi nggak mau ditemani Dira jalan. Arga tersenyum dan mengusap perut istrinya yang sudah besar. Katanya ngajak jalan, terus nanti Habi pakai baju, siapa yang tidur? Tanya Arga. Dira berkata dengan suara yang tidak begitu jelas. Terus yang salah siapa? Tanya Arga. Dira, jawabnya dengan memejamkan matanya sambil memeluk suaminya. Arga tersenyum saat melihat sikap istrinya yang seperti ini. Pria itu tahu bahwa istrinya sudah sangat mengantuk. Langsung tidur aja gak pandang tempat. Ini adek duduknya di kaki Habi, Arga berkata dengan mengusap pipi istrinya. Iya Bi, Dira ngantuk. Besok aja ya jalan paginya, Dira mau tidur. Tapi jangan tidur di kaki Habi juga, ucap Arga sudah tidak dijawab oleh Nadira. Ini yang katanya mau jalan pagi. Apa ini yang katanya Habi gak sayang? Jadi sekarang yang tidur siapa? Arga tersenyum ketika istrinya sudah tertidur sambil memeluknya seperti ini. Arga berdiri secara pelan-pelan sambil menggendong istrinya. Ia meletakkan istrinya di atas tempat tidur dengan sangat berhati-hati. Arga hanya tersenyum melihat sikap istrinya yang seperti ini. Ia membuka mukena yang dipakai oleh istrinya. Ngantuk kali ya sayang, sampai-sampai gak bisa buka mukenanya. Setelah selesai buka mukena istrinya, ia kemudian membuka pakaian sholatnya dan mengganti dengan baju kaos dan celana pendek. Arga merapikan perlengkapan sholat dan kemudian naik ke atas tempat tidur dan berbaring di samping istrinya. Arga memilih posisi yang menghadap dengan istrinya, sehingga pria itu bisa memandang wajah istrinya dengan sangat puas. Sebenarnya kita nikahnya sudah berbulan-bulan, tapi kenapa lihat wajahnya nggak bosan-bosan? Arga tersenyum memandang wajah cantik istrinya. Ditariknya selimut dan menutup bagian tubuh Nadira. Namun Nadira menendang selimut yang diberikannya. Arga hanya tersenyum melihat sikap istrinya. Meskipun pagi ini terasa cukup dingin, namun tetap saja Nadira tidak ingin memakai selimut. Arga mendekatkan posisi tidurnya agar merapat dengan istrinya. Pria itu kemudian tidur sambil memeluk istrinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.